Baik, kita akan lanjutkan video berikutnya. Saya berharap setelah teman-teman sudah mendengarkan video cara memposting dari notebook ataupun itu dari smartphone, kali ini kita akan review sedikit tentang postingan-postingan yang sudah kita buat berdasarkan catatan-catatan yang sudah saya buat nanti supaya teman-teman bisa mengetahui hal-hal apa saja yang paling penting dan kemudian menjawab pertanyaan daripada teman-teman yang bilang ITIL itu apa sih gitu ya. Nah, jadi karena kita sudah ada di yang keempat, tetapi sebenarnya yang paling penting itu adalah konsisten ya. Jadi jangan fokus pada ITIL-nya, tetapi fokuslah kepada konsistennya ya. Nah, catatan saya begini, untuk postingan teman-teman sekalian, yang paling penting itu kalau misalnya gambar Anda itu mau diposting satu boleh, kalau misalnya mau lebih juga boleh ya. Jadi tergantung dari stok dari gambar yang sudah Anda sediakan. Memang kalau lebih dari satu itu bisa membuat lebih powerful, terutama misalnya yang jualannya seperti barang ya, yang bentuk fisik atau laptop misalnya, atau kendaraan atau mobil, jadi harus ada tampilan depan, samping, bagian dalam dan lain sebagainya ya. Jadi dikondisikan dengan eh, jenis produknya ya. Oke. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah judul ya. Jadi judulnya ini harus mengandung kata kunci. Oke. Kalau tidak mengandung kata kunci boleh nggak? Boleh. Nanti akan kita bahas di video berikutnya setelah melakukan review ini supaya teman-teman nanti bisa memahami ya. Kemudian yang berikutnya adalah deskripsi. Sebenarnya pada kondisi saat ini tidak semua calon pembeli itu yang mau membaca secara detail. Kadang-kadang sudah kita buat detail juga, mereka tidak terlalu memperhatikan. Tetapi memang alangkah baiknya kalau bisa kita buat deskripsinya lebih lengkap supaya kita mendapatkan calon pelanggan yang atau calon pembeli yang sudah memang benar-benar dia sudah baca ya. Karena kadang-kadang walaupun memang di marketplace itu banyak yang chat ya, banyak yang chat, tetapi mereka tidak membeli, itu juga ada faktornya karena deskripsi tidak lengkap ya, kemudian targetnya memang bukan mereka, tetapi lain kali kalau misalnya mereka itu kita jadikan teman di Facebook atau kita dapatkan nomor WhatsApp-nya, maka lain kali kita bisa follow up mereka ya. Jadi bisa kita dapatkan datanya dulu itu justru lebih baik sebenarnya ya. Tetapi upayakan ketika kita bisa membuat deskripsinya lebih lengkap, tidak perlu panjang sekali tetapi poin-poinnya jelas ya. Kemudian kategori penting kalau sudah jelas seperti barangnya elektronik seperti yang sudah kita posting kemarin laptop ya jelas dia sudah bentuknya elektronik. Tapi kalau dia herbal ya herbal, saya tidak menggunakan kategori kesehatan atau kecantikan kalau dia bentuknya herbal. Saya cenderung memasukkannya ke dalam kategori peralatan rumah tangga ya. Itu menghindari suspend dari produk yang kita posting ya. Jadi nanti kita akan praktek satu lagi cara posting produk herbal ya. Yang kategorinya kita masukkan bukan pada kategori herbal ataupun kecantikan ataupun kesehatan, tetapi biasanya akan saya masukkan di dalam kategori peralatan dapur atau perlengkapan rumah tangga ya. Oke, nah nanti ini akan kita bahas di video cara praktek di video berikutnya ya. Nah, yang penting itu dulu ya. Jadi gambar satu dari judul diambil dari kata kunci, kemudian deskripsinya kalau bisa lengkap boleh, tidak terlalu panjang boleh ya. Artinya supaya tampil beda dengan yang lain. Nah, kategori sesuaikan kondisinya ya. Ya, khusus herbalnya beda. Nanti akan kita bahas berikutnya. Varian, kalau misalnya ada variannya, saya anjurkan pakai kata kunci. Oke, nanti perhatikan boleh diulang-ulang video yang kemarin. Label produk juga ini sangat bagus buat kata kunci ya. Kalau tidak bisa 25 paling tidak lah, minimal 5. Oke. Nah, lokasi saya pada umumnya kalau lokasi tembak kota besarnya dulu ya. Jadi kota besarnya, jadi memang kalau Pekanbaru tidak terlalu besar,
Tapi kalau misalnya seperti Medan atau Jakarta mungkin atau Surabaya karena luas daerahnya, boleh nanti berdasarkan kecamatan ya. Jadi wilayahnya supaya tidak terlalu luas, apalagi kalau misalnya COD-an ya. Jadi kalau berdasarkan kecamatan itu lebih baik. Oke. Nah, ini bagaimana? Nanti akan kita buat contoh ya. Kemudian sembunyikan dari teman. Ya, saya selalu pilih ini sembunyikan dari teman. Ya, udah kita jelaskan juga di video sebelumnya. Supaya apa? Supaya tidak tampil nanti di postingan umum ya. Sekarang-kadang kepo aja teman-teman kalau misalnya kita jualan itu ya. Kalau saya cenderung biasanya sembunyikan. Kecuali akun kita itu memang kita buat akun khusus untuk jualan ya. Kalau akun pribadi sih saran saya ini dipakai disembunyikan. Lalu diterbitkan. Nah, ini poin-poin yang sudah kita praktekkan hanya untuk mereview saja. Nah, berikutnya akan kita bahas melihat hasil ya. Jadi pertama kita posting dulu semua, diposting, lalu kita akan lihat hasilnya seperti apa. Lalu lebih baik Anda konsisten, tidak ugal-ugalan ya. Hari ini posting langsung 30 ya, itu tidak baik kalau menurut saya. Lebih baik hari ini Anda konsisten posting 3, besok 3, lusa 3, terus 3 konsisten seperti itu. Daripada Anda langsung buat 20 tetapi langsung berhenti seminggu atau berhenti 2 minggu atau berhenti sebulan lalu aktif lagi. Nah, kalau saran saya sih lebih baik Anda konsisten 3, 3, 3 lalu naikkan lagi 4, 5 ya, lalu terus 5, 5 ya supaya nanti akun Facebook Marketplace-nya terawat ya. Jadi tidak asal dan tidak ugal-ugalan. Oke. Nah, itu makanya saya buat istilah dengan ITIL ya, hilang-hilang timbul ya. Jadi hilang-hilang timbul itu hari ini posting, 2 minggu lagi enggak. 1 bulan kemudian hadir gitu ya. Nah, saran saya tidak seperti itu ya, karena kalau kita konsisten ya, 3 ibaratnya gini, Anda buka toko ya, tetapi toko Anda begitu buka hari ini, besok tutup. 2 hari lagi buka, besoknya tutup, tutup, buka, gitu ya. Itu tidak bagus. Karena apa? Apalagi kalau di Facebook Marketplace itu kalau kita lambat responnya ya kita ditinggalkan. Ya karena ada banyak pilihan, ya. Walaupun kadang-kadang kita sudah cantumkan nomor telepon, mereka kalau tidak kita respon, kita akan ditinggalkan. Dia akan cari yang lain. Ya, karena itu kalau boleh aktifkan messengernya di smartphone Anda supaya bisa Anda respon. Jadi jangan dibiarkan diam aja seperti itu supaya nanti bisa kita dapatkan pembeli yang lebih banyak ya. Walaupun nanti itu akan kita bahas di poin keempat. Nah, itu sekalian sudah menjawab sebenarnya kalau di sini. Ya, pembelian datang itu apain ya. Jadi calon buyer atau pembeli itu kita apain? Nanti akan kita bahas di sesi yang terakhir. Nah, itu dulu pembahasan di video ini. Nanti akan kita lanjut di video berikutnya.